Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah. Saya pakai bahasa Indonesia saja supaya mudah dimengerti bagi siapa saja yang menerima konten ini. Ini konten mendukung calon Bupati Kabupaten Solo pada pesta Pilkada tahun 2024 ya. Kita usahakan beliau-beliau ini 2 periode dan mulus jalannya dalam kampanye. Yang pertama adalah Bapak John Firman Pandu, Sarjana Hukum, untuk sebagai Bupati Kabupaten Solo. Dan kalau dukungan untuk Gubernur Sumbar ke depannya adalah Bapak Audi Joynaldi. Posisi beliau berdua sama-sama sebagai wakil. Bapak John Firman Pandu sebagai wakil Bupati Kabupaten Solo, Bapak Audi Joynaldi sebagai wakil Gubernur Sumbar. Kenapa harus mendukung beliau masing-masing? Ya, hamba sudah berdialog bertatap muka langsung dengan beliau. Beliau berdua ini sangat besar keinginannya, sangat mewakili aspirasi kita, adalah untuk mengkader para pangulu Datuk Pandito Malin Monti Dubalang dan ibaratkan rumah ya. Rumah itu rusak karena kebanyakan arsitek. Ya, karena kebanyakan tukang. Begitu juga di Minang. Di Minang itu kebanyakan arsiteknya istilahnya yang asal-asalan, belum pernah melewati kaderisasi, belum pernah belajar. Ya, dia menerima amanah cuma karena tahu. Ya, begitu juga pengulu Datuk Pandito Malin Monti Dubalang karena mamanya meninggal karena budaya begitu. Nah, saya sudah buktikan 83 orang ketua Kedapatan Adat Nagari ini mengakui butuh program kaderisasi secara tertulis, stempel basah, nomor HP. Saya lakukan uji kelayakan. 19 kota, 19 kabupaten, mungkin Mentawai saja yang tidak. Ya, saya kirimkan nanti ke WA masing-masing kalau mau bukti valid. Ya. 082179045777. Dan apa akibatnya jika salah memilih pemimpin? Kita akan semakin parah seperti pemimpin-pemimpin yang kita pilih sebelumnya. Ya, setelah si bupati, setelah si gubernur, setelah si wali kota menjabat, itu wakil dia masing-masing seperti nonaktif. Silahkan dilihat lebih dekat keadaan sekarang ini. Mulai dari wali kota seluruhnya 19 kota 19 kabupaten. Dan apa sasaran-sasaran yang ingin kita capai? Salah satunya tadi adalah nenek mama itu atau penghulu datuk itu dalam keadaan siap. Setelah dikader, siap adalah santun, integritas, proporsional, amanah. Nah, proporsional berikut proporsional sesuai tupoksi. Nah, jika dia melanggar aturan dan susunan, kita berlakukan periodisasi atau sanksi hukum ya. Itu beberapa sasaran yang ingin kita capai. Termasuk juga kita harus memperkuat hukum adat. Dan alhamdulillah saat ini di Sumbar sudah ada keputusan dari DPRD hukum ABSSBK sebagai hukum positif. Nah, mudah-mudahan sampai ke level DKI menjadi undang-undang dari Perda ya. Itu kabar baik. Nah, tetapi tetap saja jika tidak dikader seseorang atau tidak disadarkan kembali para anggota dewan apa yang telah mereka rumuskan, maka tidak ubahnya seperti Perda yang beliau bikin sebelumnya. Di saat saya ucapkan, mari Pak, saya bantu realisasikan, saya bantu wujudkan Perda yang Bapak rumuskan, atau saya bantu ini sumpah jabatan pengulu, sumpah saksi adat pengulu ini supaya terlaksana, saya bilang. Nah, selama ini mereka takut. Dan mereka sendiri takut kenapa? Karena mereka tidak paham. Dibuktikan dengan bukti tertulis yang sudah hamba dapatkan itu ya. Saya tidak bercanda. Jadi hamba sudah alhamdulillah saudara-saudari, apapun konten saya silahkan di-upload, silahkan di copy paste. Alhamdulillah sudah banyak saudara-saudari yang mendukung Mama Beni GMPS. Silahkan masuk YouTube beliau. Ahli pukau, ahli hipnotis dan ahli tenaga dalam, banyak keahlian beliau. Namanya beliau lebih tua daripada kita, mama kita ya. Itu beliau
Salah satu mama yang bisa kita banggakan saat ini. Lalu Amak Cicai blog di Facebook ya. Terus Kanduang Rama Papsi. Terus Suaro Palimo. Terus Bapak Malin Sati. Itu beberapa YouTube, beberapa Facebook itu. Dan saudara-saudari selebgram tolong dimaksimalkan. Ya karena karakter saya ini udah tua. Dari muda, dari kecil saya selalu menjadi pemerhati dan pengumpul data informasi sejarah dan penerima paham tuo. Nah, saya dari kecil itu di Kader dan saya banyak bergelut dengan orang-orang tua. Ya, jadi apapun konten itu sangat mudah saudara-saudari melihat data informasi saya, tidak perlu bertanya. Nah, silahkan dimasuki saja konten dan tidak perlu lagi minta izin, silahkan di-share. Nah, itu beberapa penjelasan mulai dari kenapa harus memilih Bapak John Firman Pandu dan Bapak Audi Jonaldi dan apa yang akan terjadi jika tidak memilih beliau. Karena rata-rata sekarang ini rata-rata pemain. Ya. Dan juga kita harus membetulkan meluruskan sejarah. Membetulkan, meluruskan, menjernihkan maknawi, membetulkan, meluruskan dan harus membangun kekuatan hukum adat. Karena negara ini ada dua kekuatan hukum adat, hukum positif, dan hukum tata pemerintahan. Dan keduanya harus saling bersinergi. Dari mana datangnya bersinergi? Berarti masing-masing yang di masing-masing ranah harus memaklumi. Harus kenal, harus tahu. Tahu makanya kenal, kenal makanya cinta, cinta makanya berkasih sayang. Ya. Nah yang terjadi saat ini malah dia yang di ranah adat kurang paham dia apa itu ranah adat. Yang di ranah tata pemerintahan juga dia tidak paham. Jadi kalau bagi saya pribadi, ada yang melapor itu yang di ranah adat, apa-apa ucapan mereka di ranah adat bisa menjadi senjata makan tuan bagi dia. Dan yang di ranah hukum tata pemerintahan begitu juga. Hukum tata pemerintahan itu bisa menjadi senjata makan tuan bagi mereka dengan catatan kalau mereka bermain-main dengan hukum tata pemerintahan menjadi komoditas bagi dia permain-mainkan hukum adat. Nah, jadi alhamdulillah dengan mendukung Bapak Audi Jonaldi dan Bapak John Firman Pandu tersebut, jadi kita mulai seleksi. Kita undang beliau fasilitasi nanti kita usulkan ke beliau untuk mengundang seluruh Pangulu Datuk Pendito Malin Montir Balang atau seluruh pengurus Kerapatan Adat Nagari, cukup mungkin 4 orang aja perkan ya, ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Nah itu apa-apa kesepakatan nanti setelah kita kader, setelah kita diklat, dia sampaikan di wilayah masing-masing ya. Dan terutama untuk beliau-beliau nenek mama. Nah, karena nenek mama itu di Minang ada 2 versi. Ada yang garis kanan, ada yang garis kiri. Dan yang garis kiri ini rata-rata merapat kepada penguasa. Jadi terus terang kepada seluruh nenek mama yang mendukung Mahyeldi, Buya Mahyeldi ya, Buya Mahyeldi Ansarullah Datuk Marajo, yang mendukung Bupati Epiardi Asda. Jadi saya tawarkan metode kampanye yang ekonomis. Ekonomisnya, yang nenek mama yang mendukung yang kita satu tim, diam saja. Kan tidak ketahuan mana yang pendukung ini kan tidak ketahuan. Ya, jadi nanti di dalam seminar, dalam simposium atau dalam musyawarah, dalam rapat akbar, saya lakukan uji kelayakan kepada pendukung yang istilahnya rival, ya rival dari calon masing-masing itu ya. Nah itu salah satu cara mematikan biso. Banyak hal-hal yang kita harus perbaharui, harus lurusi, dan ada yang harus kita hapus. Itu kita memakai istilah revolusi, revisi ya. Sejarah Pagoroyong abu-abu, Mak Kati yang penipu, Sultan Rizka, Sultan palsu. Banyak sebenarnya ya. BPCB itu harus kita proses. Semua organisasi adat atas nama Elkam, MTKam, MAM, Daram itu harus kita lakukan uji kelayakan. Tetapi saat ini cuma saya yang bisa melakukan uji kelayakan. Tolong dicatat ya, karena saya lah yang mengambil gelar 83 orang ketua Kerapatan Adat Nagari, 18 kota, 18 kabupaten seprovinsi Sumbar. Bukti beliau menyerahkan, beliau mengakui secara tertulis membutuhkan program kaderisasi alih generasi dan penjarahan amanah dari saya. Silahkan dimasuki konten, masuki konten 10 yang terpopuler, dan silahkan masuki lihat judul 20, buka 20, scroll 20. Nah, nanti ada bukti-bukti beliau membutuhkan saya. Terima kasih ya. Silahkan di-share. Kita harus bangun kekuatan di medsos.
ya muda-mudi terutama.